kita resahkan, UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Hampir 50-an calon mahasiswa baru menyampaikan bahwa tidak bisa lanjut sebagai mahasiswa baru dikarenakan UKT yang tersistem itu tidak sesuai dengan ekonomi mereka karena gelombangnya sampai 12 dibuka oleh kampus itu sendiri. Terbitnya Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar-standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri menciptakan polemik khususnya bagi mahasiswa. Kenaikan biaya kuliah tunggal atau BKT, uang kuliah tunggal atau UKT, dan iuran pengembangan institusi atau IP melambung tinggi sehingga mempersulit mahasiswa baru melanjutkan kuliah di PTN. Kondisi itu tentu menjadi perhatian Komisi 10 DPR RI, karena pendidikan tinggi bukanlah kebutuhan tersier. Bahkan, Komisi 10 DPR RI membentuk Panja Biaya Pendidikan. Ruang aspirasi juga dibuka bagi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI mengkritik keras kesalahan pihak rektorat menafsirkan atau memaknai Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dalam menetapkan jenjang atau golongan UKT. Hal tersebut bukan hanya memunculkan polemik di publik, namun tidak sedikit mahasiswa baru batal kuliah karena tidak sanggup membayar UKT. Sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi Kemendikbudristek pada PTN terkait Permendikbudristek tersebut juga dipertanyakan. Belum lagi ada mahasiswa yang dilaporkan pihak PTN ke kepolisian ataupun diancam tidak bisa lagi mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah karena memprotes masalah UKT tahun ajaran baru. Rektorat PTN seharusnya mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk mencari pendanaan bukan bergantung hanya pada UKT, BKT, maupun IP. Calon mahasiswa baru dengan gaji orang tua 2 juta itu dikenakan UKT 8 yang angkanya 8,7. Dan mereka beranggapan bahwa ketika permen ini belum ada, UKT hanya sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud, UKT dibuka dengan golongan 12. Artinya ini kan penerjemahan dari pihak rektorat terhadap kebijakan yang baru. Inilah kualitasnya maksud saya. Kita harus sama-sama menyadari inilah kualitas dari rektorat dalam menerjemahkan permen. Yang korbannya adalah adik-adik mahasiswa, bahkan di tempat ini mereka dilaporkan ke polisi. Meskipun kemudian dicabut lagi, inilah yang harus kita sadari sama-sama. Komisi 10 DPR RI juga meminta Kemendikbudristek mensupervisi seluruh rektorat PTN untuk memfasilitasi dan merespon orang tua mahasiswa mengajukan peninjauan ulang UKT, BKT, dan IP tanpa adanya ancaman sehingga mahasiswa tetap bisa melanjutkan kuliah. Komisi 10 DPR RI juga sepakat mendesak Mendikbudristek mencabut dan meninjau ulang Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 dengan berorientasi pada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan akses pendidikan yang terjangkau. Pada forum yang baik ini saya menghimbau dan kita semua menghimbau kepada semua orang tua siswa dan mahasiswa yang sudah masuk dan sudah diterima oleh kampusnya masing-masing untuk tidak segan-segan datang mengklarifikasi, karena saya meyakini ada persoalan kategorisasi yang tidak pas yang ditetapkan oleh pihak kampus dengan status ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Disitulah pangkal persoalannya. Dalam kesempatan ini, Mendikbudristek menyampaikan prinsip dasar UKT harus selalu mengedepankan keadilan dan inklusivitas sehingga UKT diterapkan berjenjang. Sayangnya, implementasinya masih harus diperbaiki. Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi masalah kenaikan UKT di sejumlah PTN sebelum mengevaluasi Permendikbudristek. Dan tentunya sebelum kami mengevaluasi permennya sendiri, kami akan turun ke lapangan untuk memastikan implementasinya dulu, di mana ini bisa salah interpretasi, di mana ini mungkin digunakan untuk
agenda-agenda yang lainnya, dan itu harus kita pastikan bahwa perlindungan afirmasi kepada mahasiswa dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu adalah yang pertama harus kita lindungi.